Jadi Bapak Ibu anak-anak ini kita didik baik-baik. Masjidnya menjulang tinggi, menaranya 4, kubahnya 1. Di tempat lain membuat menara 1 aja pun tak siap, tapi di Kepenuhan 4 menaranya, cantik dan megah, masjidnya besar. Saya heran juga tadi, kenapa lah acaranya tak dibuat di dalam masjid? Kenapa mesti di tanah lapang? Tapi lama-lama saya pikir, ini kalau jamaah sebanyak ini masuk ke masjid, meletup masjid itu. Jadi memang sudah tak salah lagi panitia membuat di tanah lapang. Ini sekaligus geladi latihan wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki bisa wukuf di Padang Arafah melaksanakan haji. Kabar terakhir, orang Indonesia, orang Riau membayar 2023, berangkatnya tahun 2050. Jadi kalau siapa sekarang umur 50, bayarlah, nanti berangkat umur 80. Jadi anak-anak muda, kalian sekarang berumur 20, bayar sekarang ONH, ongkos naik haji, nanti berangkat umur 20 tambah 30, umur 50, masih muda. Ibu-ibu pun masih, saya nih Bu, mohon maaf, saya ini mata saya agak tak, jadi saya nampak, saya ini di muka ini tak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama jenis semua. Mudah-mudahan ini masih muda-muda semua insya Allah. Yang penting bayar. Untuk apalah kami bayar lagi Pak Ustadz, kami pun tak akan berangkat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya insya Allah sampai. Mudah-mudahan sampai kita ke kota Makkah nanti melantunkan talbiyah insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makin bertambah binatang yang datang. Datang pula harimau sama zebra saya tengok. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bukakanlah pintu rezeki orang Kepenuhan supaya bisa pergi haji dan umrah. Ustaz Somad berangkat umrohnya kapan? Ustaz Somad berangkat umroh tanggal 4 Oktober, umroh akbar bersama 2000 jamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita jumpa di Makkah Madinah insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat-pejabat, saya tak ada bilang gitu Pak Ahmad. Yang punya kebun sawit, yang punya kebun gotah, polisi, awas kalian kena tilang. Polisi, tentara, TNI, Polri, Satpol PP kalau meninggal dunia pakai seragam, seragamnya lepas, pistol tinggal, yang dibawa tinggal pistol air, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pula ketawa ya. Ibu cinta sama bapak, ibu sayang sama bapak, ibu kasih sama bapak. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Yang kita bawa mati bukan jabatan, yang kita bawa mati bukan harta, yang kita bawa mati bukan kuasa, yang kita bawa mati hanya amal soleh, bukan somat. Lalu kalau kita mati bawa amal soleh, untuk apa Pak Ahmad mau jadi anggota DPR RI Komisi 8? Untuk apa dia mau jadi Gubernur Riau? Untuk apa Pak Haider, Dr. Ewan Haider mau jadi DPD? Untuk apa mereka mencalon? Untuk apa Pak Kapolsek datang? Untuk apa? Mereka ini mau dapat jabatan itu, dengan jabatan itu dia bisa beramal Kalau cuma jadi bupati, cuma bisa bangun satu masjid. Untuk membangun Islamic Center di Pekanbaru tak bisa. Kalau cuma jadi bupati Rokan Hulu, tak bisa dia membangun seluruh Riau. Kalau hanya untuk pribadi,
Pak Ahmad ini udah cukup, apalagi mau dicarinya. Istrinya udah ada, anaknya udah ada, tak mungkin dia mau nikah lagi. Tengok Pak. Betul ini. Jadi yang mau diperjuangkannya ini adalah mengangkat harkat martabat orang Riau. Ibu siap mendukung? Bapak siap mendukung? Saya anjurkan yang mendukung Pak Ahmad bapak aja. Ibu tak bisa mendukung karena tak mahram. Cukup mencoblos saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini betul apa salah? Kalau ada yang mengatakan, Ustaz Somad, gak usah main support-support, gak usah mengendorse Pak Ahmad, gak usah mendukung-dukung Pak Ahmad. Lalu siapa lagi yang mau ku calonkan, guys? Ada orang baik, ada orang bagus, ada orang soleh, sholat berjamaah, berpuasa sunat, dia peduli pada fakir miskin, dibangunkannya sekolah tahfiz Quran, dibangunkannya Islamic Center, dia membangunkan sekolah gratis, dia memperdulikan anak yatim duafa. Kenapa kita diam? Aku tak bisa melakukan itu karena aku tak ada kekuasaan, lalu kupilih orang yang menurut aku baik. Salah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di kepenuhan ini seleranya macam-macam. Ada yang berpikiran, aku biarlah kepanasan asal nampakku ustadz itu dari doke. Tapi ada pula yang berprinsip, aku tak penting ustadz itu doke, yang penting aku bisa sambil minum es. Itu yang di belakang-belakang. Kata yang satu lagi, aku tak penting nengok ustadz itu doke, aku tak penting minum es, yang penting aku bisa duduk di atas. Itu yang di atas pondok tuh. Angkat tangannya. Masya Allah. Insya Allah semuanya dapat pahala. Abdul Somad yang dapat tenda, Abdul Somad yang disediakan mimbar, Abdul Somad yang disediakan karpet, Abdul Somad yang disediakan kue-kue makanan, Abdul Somad yang disediakan semangka walaupun masih dalam plastik, belum tentu lebih mulia daripada jamaah yang tak dapat tenda, jamaah yang duduk di atas rumput. Boleh jadi jamaah yang duduk di atas rumput yang tulus ikhlas itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata dia. Emang jamaah kepenuhan ini orangnya lurus-lurus. Ihdinas siratal mustaqim memang. Jadi kalau ada anak lajang yang belum punya istri, carilah orang kepenuhan. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang gadis-gadis dijumpakan dengan jodoh yang soleh-soleh. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Iku anak lo tiku, amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Tak bisa mereka menyesuaikannya karena Ustadz ini laju 120. Kalau gitu kita kurangi sedikit, naik kap 70. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya sudah ceramah 45 menit, kamera anak-anak ini tetap menyala. Coba tengok kan, hidup tidak handphonenya. Anak kecil bisa fokus mendengar ceramah hampir 1 jam, itu hebat apa tak hebat? Hebat. Yang hebat itu anaknya atau emak ayahnya?
emaknya hebat, ayahnya hebat, bapaknya soleh, ibunya solehah. Karena bapaknya soleh, ibunya solehah, maka lahirlah keturunan yang soleh-soleh yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang insyaallah. Amin. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Orang kepenuhan nih kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Itu mobilnya bagus-bagus. Sebagian masih kredit Pak Ustaz, mudah-mudahan lu cepat lunas. Sekarang ada orang kalau dihitung di rumahnya itu semuanya kredit, dari mulai kulkas kredit sampai kompor kredit. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu yang lunas. Karena Pak Kua menyuruh lunas, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat salat-solat dan sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh kredit juga semua. Jangan terlalu jadi masyarakat konsumtif. Lebih baik kita hidup sederhana, walaupun sederhana tapi tidak dililit hutang. Ini kenapa jamaah ini bisa tertawa lepas? Karena orang kepenuhan tidak ada hutang. Betul Bu? Betul. Makanya Ibu itu ketawa. Kalau orang ada hutang tak bisa dia ketawa. Pas mau ketawa, tak jadi. Nah bapak-bapaknya lepas semua ketawanya. Kenapa? Karena dia tidak ada utang. Ya Allah, orang kepenuhan yang ada utang tolong lunaskan ya Allah. Wah, banyak juga yang utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau siang ini ada yang mendengar ceramah Ustaz Somad, dia ingat alhamdulillah. Kalau ada yang tak ingat jangan khawatir. Ceramah ini direkam pakai kamera. Ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu selalu menengok Ustadz Somad di YouTube. Selalu. Sampai ada bapak-bapak di Pekanbaru yang marah sama bininya. Pulang dia jam 12 malam, tiba-tiba didengarnya suara Ustadz Somad di kamar bininya. Dibukanya pintu, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Dikirimnya WA ke saya, pulang aku tadi malam Mat, ku tengok biniku menonton kau ceramah, padahal aku ustad. Kau pula yang ditontonnya. Ada handphone yang saya simpan nomornya dalam, tapi tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau ada istri bapak mendengar ceramah Ustadz Somad, bapak setuju apa tidak? Aku tak ada mengajak yang tidak-tidak Pak. Aku mengajarkan mereka supaya berjilbab, supaya berpakaian panjang, menutup aurat, jangan banyak menuntut suami. Bagaimana supaya mereka menjadi istri solihah? Kalian yang bisa mengajar istri, ajar. Tapi kalau kalian tak sanggup, maka silakan belikan paket 2 giga. Setuju Bu? Setuju mereka. Kami di kepenuhan ini sebenarnya udah selalu menonton Ustadz. Kami datang nih bukan untuk dengar ceramah, kami cuma mau nengok mana orang yang menghabiskan paket kami itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sedap ikan gulamo. Bisa diteruskan? Nanti waktu saya bilang memang sedap ikan gulamo. Suai gitu ya. Memang sedap ikan gulamo. Ikan gulamo di tepi kundur. Ceramah ini tak bisa lamo-lamo, sebab makeup ibu-ibu bisa luntur. Tidak ada orang kepenuhan yang bermakeup Pak Ustadz. Ini wajahnya ini murni asli. Lalu kenapa dia putih-putih? Ini bekas air wudhu Pak Ustadz. Oh, jadi orang kepenuhan ini cantik-cantik karena bekas air wudhu. Iya. Jadi kau anggap orang lain itu tayamum semua. Abdul Somad ceramah sudah 50 menit. Mereka tidak lagi heboh melap-lap. Tapi di tempat lain begitu ceramah 15 menit asik lap-lap. Begitu dilap kawan di sebelah senyum, dia pun senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan hilang udah alis mata tuh. Gara-gara mencukur alis mata. Padahal dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul wasimat. Allah melaknat orang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, yang mencabut alis bulu mata, wal mutafallijat, yang mengotak-atik merubah gigi, memotong gigi,
merapat merenggangkan gigi. Dulu kawat untuk jemuran, sekarang gigi berkawat. Kawat berwarna-warni, hari Senin hijau, hari Selasa coklat, menyambut Pak Ahmad biru. Nah, tunjukkan Pak Ahmad. Tapi orang kepenuhan tak ada yang model begitu, semuanya tulus. Ini sekarang banyak orang hidung mancung, dagu mancung, rupanya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik, alis plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Orang kepenuhan ada yang begitu? Tak ada. Ibu cantik bukan karena plastik, ibu cantik bukan karena make up, ibu cantik karena taat pada suami, karena beriman kepada Allah, karena sholat doa minta rezeki, karena tahajud malam, sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya tak usah sebutkan kalau sholatnya di masjid, nanti didengar kawan. Yang belum sebut usolli sunnatal hajat, jangan sampai lakiku ni gatal kali lillahi ta'ala Allah. Ditanya sama siapa? Ya Allah, jagalah bapak-bapak nih ya Allah. Jaga hatinya supaya jangan menengok bini tetangga ya Allah. Kuat amin ibu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya berteriak-teriak? Aku bukan tak bisa ceramah pelan, bisa. Marilah kita jaga persatuan ukhuwah kita. Ada hari baik, bulan baik ini kita selamatkan. Kapan kita mati? Bisa, bukan tak bisa. Tapi kenapa saya berceramah berteriak? Ini jam 3:10, ini jam genting besti. Ini jam genting ini. Jam-jam segini ini biasanya kuda nil sudah mulai keluar. Tapi dari tadi aku berceramah, mataku memandang ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tak satu pun yang menguap. Ini menunjukkan orang kepenuhan sehat-sehat. Kalau ada yang mendengar pengajian mengantuk, itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Ada orang kepenuhan yang digoda setan? Mana ada digoda setan? Khalifah mursyid-mursyidin mentalkinkan, mentuajuhkan, menzikirkan mereka. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pindah rumah, ratib toga. Ada ratib toga di sini? Berzikir toga. Kenapa ratib itu mesti kuat mengusir setan? La ilaha illallah. Pindah rumah, di kamar tuh takut kita ada hantu, nyiblorong, sundel borong, suster ngesot. La ilaha illallah. Maka ibu pun kalau ada laki itu yang tak sembahyang, tak ke masjid, habisikan ke telinga. La ilaha illallah. Siap, Bo? Bapak pun begitu juga. Kalau ada bini bapak tak berjilbab, tak peduli pengajian, tak wirid yasin, pulang dari sini, la ilaha illallah. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, la ilaha illallah. Tapi sesudah itu hati-hati, kadang setan ini mau pula pindah dia ke kita, kanan kiri membalas, la ilaha illallah, jaga kita. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Kita tidak lama berjumpa, 1 jam habis itu kami pergi lagi ke Kota Intan. Dari apa namanya? Tanjung Padang, habis kepenuhan, habis itu kami ke Kota Intan. Habis itu barulah kami pulang ke Pekanbaru. Dari semalam saya belum pulang. Semalam ke Kampar, ke Bangkinang, ke Bukit Sembilan. Lah tadi pagi rumah Pak Ahmad Pasir Pangarayan. Ini di Tanjung Padang. Kepenuhan, nanti Kota Intan. Kalau sampai saya tak balik sampai 3 malam, bahaya. Nanti dicangka orang udah buka cabang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat berjamaah ke masjid, tetap saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. Anak-anak nasihati, bapak menasihati ibu, ibu menasihati bapak. Kalau ada bapaknya yang sudah pengajian, yang sudah berzikir, yang sudah bersuluk, yang sudah ke masjid, yang sudah zikir, yang sudah baik, alhamdulillah. Kalau ada bininya yang belum, berarti bininya sundil bolong. Kalau ada ibu yang sudah baik, yang sudah berjilbab, yang sudah baca Quran, yang sudah wirid yasin, yang sudah pengajian, tapi lakinya belum, berarti lakinya genderuwo. Tapi insya Allah kalau kita saling bersama menasehati, mendoakan, doa silahul mu'min, doa yang paling tajam, senjata orang beriman. Di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Suamiku belum sembahyang, bukakan pintu hidayah. Istri belum bertudung, mintakan hidayah. Alhamdulillah, di kepenuhan tak terlalu berat lagi dakwah, karena ada pondok pesantren, ada orang-orang soleh, ada alim ulama, ada rumah-rumah suluk. Alhamdulillah, semuanya bertudung, anak-anak kecil pun bertudung. Mudah-mudahan bukan karena di acara ini saja, mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan soleha, kepenuhan rokan hulu tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad, sampaikanlah segala niat baik bapak-bapak kami, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, Bapak Dr. Hewan Khaidir, beserta orang-orang baik di Rokan Hulu. Sampaikan niat baiknya ya Allah. Titipkan amanah jabatan ke mereka, dengan amanah itu mereka insya Allah beramal soleh, menolong negeri ini, menolong umat ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.